Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman, bos dan juragan, salam satu hobi, salam ducang, salam kemiri mania. Pada kesempatan ini, Abah akan berbagi pengalaman atau tips mengenai posisi muncang dalam lagar adu, yang kebetulan sekali banyak WA masuk ke Abah menanyakan, "Bah, muncang saya ini sebaiknya posisinya di atas atau di bawah?" Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini Abah akan berbagi mengupas tuntas mengenai hal itu. Yang pertama-tama Abah akan membahas muncang yang sebaiknya posisinya di bagian atas. Ciri-ciri muncang yang sebaiknya di bagian atas. Pertama, tinggi bagian atas atau bagian yang bergigi atau yang berpasangan harus sama dengan tinggi bagian punggung. Tingginya itu. Bahkan kalau bisa tinggi bagian punggung itu lebih tinggi. Ya, seperti ini nih. Kalau kita lihat dari garis tengah ini, tinggi bagian ini, bagian yang gigi yang paling tinggi ini, dan bagian yang di punggung yang bagian bawah ini, tingginya hampir sama, bahkan yang bawah ini lebih. Dan biasanya tulangnya itu bertulang satu pas di tengah-tengah, presisi di tengah, atau bertulang lebih, tapi yang dominan itu atau yang lebih besar itu tulang yang di bagian tengah ini, seperti ini. Nah, ini tulang ini. Tingginya punggung bagian bawah dan gigi bagian atas itu sama, dan bahkan ini lebih bagian bawahnya. Lalu titik tertinggi dari gigi dari pasangan ini titik yang tertinggi ya harus presisi atau simetris dengan titik tertinggi bagian bawah. Nah, ini. Nah, ini nih. Simetris. Kalau bahasa dalam tekniknya itu titiknya satu center antara yang atas dan bawah. Nah, bentuknya kalau yang panjangan ini hampir seperti endog ya, telur ya. Hampir seperti bola. Apalagi kalau yang buledan.
tulang bagian bawahnya itu dominan tulang yang tengahnya, yang lebih besar, yang lebih menonjol keluar. Titik yang tertinggi bagian atas ini dengan titik tertinggi bagian bawah ini simetris, atau bahasa tekniknya satu center. Nah, sehingga kalau satu center itu kalau dipukul bagian bawah ini, bagian punggung ini, tenaganya otomatis akan terpusat di sini, di bagian sini, bagian gigi ini, bagian yang tertinggi dari gigi ini, sehingga tenaganya terpusat pada satu titik, pada bagian gigi yang tertinggi. Sehingga kalau diibaratkan seperti pahat yang dipukul oleh palu untuk membelah batu. Coba kita bayangkan. Nah ini buledan. Nah, bentuk seperti itu biasanya banyak terdapat pada jenis bentuk buledan. Kebetulan di sini bentuk buledan abah, muncang buledan abah di sini, dan muncangan panjang ini nggak terlalu banyak ya, karena alhamdulillah habis banyak yang order, yang ngechat langsung ke WA, bah coba ada muncang apa aja nih, minat, WA, bikin kesepakatan harga, sama-sama percaya, transfer, ya abah langsung paket. Tadi sore juga abah baru paket. Nah itulah muncang yang sebaiknya posisinya terletak di atas pada lagar adu, ya. Biasanya dominannya terletak pada muncang buledan. Nah seperti ini. Ini mantap ini. Pasangannya di mana ini? Yang ada cuma tanduk satu. Ini benar-benar nyocok. Nih, nyuntik, nyocol ya Madinah ini. Nah ini. Kan ya saya tanding yuk. Lawan ngesieun teh heula ya. Ini posisi kieu mah. Ini kebetulan Jalim ya. Jalim ini. Ini udah baru 2 kali naik. Itu lawannya udah garung, udah betak. Nah, yang kedua, abah akan membahas muncang yang sebaiknya diposisikan pada bagian bawah. Biasanya ciri-cirinya adalah bagian punggung ini cenderung nengprak dan dominan
bertulang dua. Ini tulangnya dua ini dominan. Karena ini kanggo menahan tenaga pukulan dari atas. Ini cukup menjadi penyeimbang, stabilizer. Ya. Nemprak ini bagian bawahnya ini, enak ini. Kalau diposisikan di kili-kili ini dia sangat duduknya nyaman sekali ini. Duduknya nyaman sekali, nggak goyang. Karena tahanan bagian bawahnya ini seimbang, simetris, nemprak. Beda dengan muncang yang tadi ini ya. Yang seperti buledan ini. Nah ini tulang bagian punggungnya ini dominan di tengah ini. Besar. Ini sebaiknya untuk pemukul ini. Nah ini, Abah menyarankan untuk muncang yang seperti ini sebaiknya posisinya di bawah. Biarkan dia menahan pukulan dari atas. Ini tulang-tulang di bawahnya ini cukup besar ini. Jadi dapat menahan pukulan atau tenaga yang kuat dari atas. Menopang. Ini. Oh, ini tulang-tulangnya cukup besar ini. Yang di sampingnya juga cukup besar. Nah, yang dua ini di tengah ini dinilainya presisi seperti stabilizer menyetabilkan posisi muncang. Dan kebetulan sekali ini muncang panjangan yang ukurannya cukup besar. Dan tingginya juga ininya nggak terlalu nggak terlalu tinggi. Bagian atasnya yang pergi atau dari bagian bawahnya. Ini dia bakal nyaman ini kalau di bawah ini. Duduk di kili-kili itu ini dia pasti nyaman. Tidak goyang. Kalau terkena benturan tenaga yang cukup besar, pukulan yang cukup kuat, dia akan menahan. Nah, biasanya muncang seperti ini yang nemprak bagian bawahnya itu pada muncang panjangan ya, jenis panjangan ya. Tapi tidak menutup juga muncang buledan ya. Terutama jenis mait. Itu biasanya bawahnya itu nemprak. Itu Abah sarankan yang nemprak-nemprak itu yang tulang besar ya, tulang-tulang yang besar di bawah itu sebaiknya di bawah. Gitu. Ada juga jenis buledan, kebanyakan itu di jenis Yanti, tapi yang bentuknya rada lonjong ya, panjang ya. Ini contohnya kebetulan nggak ada ini di sini nih. Ini contohnya nggak ada ini di sini ini. Ini kebetulan muncang Abah ini tinggal sakieu deui, anjing kudu balanja deui. Alhamdulillah saya banyak yang order. Ini. Nah, saran juga dari Abah, usahakan muncang kita di lagar adu itu dalam posisi yang benar, posisi yang tepat, berdasarkan
saran-saran Abah tadi. Walaupun secara aturan besar atau kecil, di bawah atau di atas itu berdasarkan besar atau kecil, panjangan atau buledan. Kalau dalam ngabar jep-jepan. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar melobi atau melamar lawan tanding, lalu mengadakan kesepakatan. Misalnya muncang kita memang posisinya harus di atas walaupun besar, ya buat kesepakatan. Sok mangga diadu, tapi saya mau muncang saya di bagian atas. Kalau sepakat, oke. Nah, itu boleh. Kalau tidak ada kesepakatan, sebaiknya jangan memaksakan. Ya. Karena kalau kita tepat memilih posisi, itu merupakan satu poin keuntungan buat kita. Walaupun kita tidak tahu hasil akhirnya, tapi merupakan satu keuntungan, ada satu faktor yang menguntungkan kita. Nah, pintar-pintarlah melobi dalam menggambar muncang. Usahakan muncang kita dalam posisi unggul dari segi caturangga, pasangan, posisi dalam lagar adunya, sehingga faktor kemenangan itu 50% akan sudah dipegang di tangan kita. Ada keuntungan. Nah, jangan memaksakan hal-hal yang tidak tepat, posisi yang tidak tepat, demi terpengaruh oleh lawan tanding. Gengsi, nah itu jangan. Sebaiknya harus tepat, lebih menguntungkan posisi muncang kita. Karena yang kita adu ini muncang yang mungkin pakai uang, muncang boleh beli, uang taruhannya juga buat apa dikasih orang. Kalau tidak ada piritan untuk menang mah kanggo naon ngadu. Kacape-cape hate, mincinan duit, mincinan muncang. Ya begitu aja saran dari Abah. Abah sekali lagi tidak maksud menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Semoga berguna bagi teman, rekan, bos, dan juragan. Jangan lupa like, subscribe, komen, bunyikan loncengnya. Kalau mau lebih intim lagi, mangga kontak nomor WA Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.